Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri dari kelas 10-11. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pemanasan global. Tugas dari Ibu Evi Yulianti. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pemanasan global. Jadi, apa sih itu pemanasan global? Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Meskipun bumi secara alami mengalami fluktuasi suhu dari waktu ke waktu karena berbagai faktor alam dalam beberapa abad terakhir, para ilmuwan telah mencatat peningkatan suhu yang jauh lebih cepat dari biasanya. Fenomena ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas manusia yang telah menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Untuk memahami pemanasan global, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang efek rumah kaca. Ketika sinar matahari masuk ke bumi, sebagian besar energi ini diserap oleh permukaan bumi dan memanaskannya. Setelah itu, bumi memancarkan kembali sebagian energi tersebut dalam bentuk radiasi inframerah. Dalam kondisi normal, radiasi ini sebagian besar akan keluar kembali ke angkasa. Namun gas-gas tertentu di atmosfer seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida menyerap dan memantulkan sebagian panas ini kembali ke permukaan bumi. Inilah yang disebut efek rumah kaca. Sebenarnya, efek rumah kaca ini adalah mekanisme alami yang sangat penting untuk menjaga suhu bumi tetap stabil dan layak huni. Tanpa efek rumah kaca, suhu bumi akan sangat dingin dan tidak mendukung kehidupan. Namun, ketika jumlah gas rumah kaca meningkat tajam akibat aktivitas manusia, efek ini menjadi berlebihan dan menyebabkan suhu bumi naik secara tidak wajar. Inilah yang disebut pemanasan global. Penyebab utama pemanasan global adalah aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca dalam waktu besar. Beberapa sumber utama gas-gas ini adalah yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam digunakan dalam pembangkit listrik, transportasi, industri, dan rumah tangga. Pembakaran bahan bakar ini melepaskan karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, deforestasi atau penggundulan hutan. Pohon-pohon menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Ketika hutan ditebang untuk keperluan industri, pertanian, atau pemukiman, kemampuan bumi untuk menyerap CO2 berkurang drastis. Bahkan pohon yang ditebang dan dibakar justru melepaskan karbon ke atmosfer. Yang ketiga, aktivitas pertanian dan peternakan. Sektor pertanian menghasilkan nitrogen oksida dari pupuk kimia, sedangkan peternakan, terutama ternak sapi, menghasilkan metana dari proses pencernaan. Yang keempat, limbah dan pengolahan sampah yang buruk. Sampah organik yang membusuk di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana. Selain itu, sampah plastik dan barang-barang konsumsi sekali pakai juga memperparah pencemaran lingkungan. Pemanasan global memiliki dampak yang sangat luas dan kompleks. Beberapa di antaranya bahkan sudah mulai kita rasakan sekarang. Seperti yang pertama, perubahan iklim ekstrim. Yang kedua, mencairnya es kutub. Yang ketiga, kenaikan permukaan laut. Yang keempat, ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Dan yang kelima, krisis air dan pangan. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengurangi pemanasan global, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, edukasi dan kesadaran publik. Jadi, pemanasan global adalah peringatan keras dari alam bahwa cara hidup manusia saat ini tidak berkelanjutan. Jika kita tidak mengambil tindakan nyata untuk mengurangi dampaknya, maka krisis iklim bisa menjadi bencana yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Namun, harapan masih ada. Setiap individu, setiap komunitas, dan setiap negara memiliki peran untuk memainkan bagiannya. Melalui kerjasama global, perubahan gaya hidup, dan inovasi teknologi ramah lingkungan, kita masih bisa menyelamatkan bumi dan mewariskannya dalam keadaan yang layak bagi generasi mendatang. Saya Putri, terima kasih.